Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lihat pelajaran di YouTube lagi. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita bahas dulu Nabi Isa namanya siapa ya? Hah? Ya oke, Nabi Isa kan nabi yang bagus. Iya, lebih banyak lagi karena itu kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anaknya Nabi Muhammad ada 7. Namanya siapa? Ruqayyah. Kisah Uzair sudah, sekarang kisah Isa. Isa bin Maryam 437. Coba Roefi baca dulu situ. Dari yang pertama. Kisah Isa. Maryam diasuh oleh Nabi Allah Zakaria. Beliau membuatkan sebuah mihrab untuknya di Baitul Maqdis. Nah, kemarin ya. Mihrab itu apa? Mihrab tempat ibadah. Terus ketika ia telah balik, ia bersungguh-sungguh dalam peribadahan. Ketika itulah malaikat memberitahukan padanya akan gembira perihal pemilihan Allah terhadap dirinya dan bahwa Allah akan memberikan hadiah kepadanya berupa seorang anak. pada Maryam ya. Siapa? Terus Mulia, seorang anak suci yang akan menjadi seorang nabi yang suci, mulia dan dibuatkan oleh banyak mukjizat. Terus Maryam merasa heran akan adanya seorang. Kenapa Maryam merasa heran? Tanpa ayah. Karena tidak punya ayah, alias dia nggak punya suami. Terus Maryam merasa karena dirinya tidak memiliki suami. Malaikat kemudian memberitahunya bahwa Allah Maha Kuasa atas apa yang dia kehendaki. Maryam tunduk pada perintah bertaubat dan memasrahkan urusannya pada Allah. Maryam sadar sepenuhnya bahwa dalam peristiwa ini nantinya akan ada ujian untuk yang dahsyat untuk dirinya. Orang-orang akan menggunjing dan membicarakan dirinya karena mereka tidak tahu hakikat yang sebenarnya dari urusan ini. Suatu hari ia keluar untuk mengerjakan urusannya berupa mengambil air minum dan mendapatkan makanan. Ia sendirian di sebelah timur Masjidil Aqsa ketika Allah mengutus Ar-Ruh Al-Amin Jibril kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surat Maryam ayat 17. Ketika Maryam melihatnya, Maryam mengucapkan ta'awudz, berlindung pada Allah darinya. Malaikat kemudian berbicara. Nah, itu ketika didatangin Jibril ya. Ya, terus Malaikat kemudian berbicara kepadanya, aku bukanlah seorang manusia, akan tetapi aku adalah malaikat. Allah mengutusku padamu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran surat Maryam ayat 19. Maryam lantas berkata, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak atau diadakan seorang anak untukku sementara aku bukanlah orang yang memiliki suami. Dan aku pun bukan orang yang melakukan perbuatan keji zina. Malaikat menjawab, sesungguhnya Allah berjanji akan menciptakan seorang pemuda darimu, dan memang kamu adalah perempuan yang tidak memiliki suami, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang melakukan perzinahan. Ini adalah perkara yang mudah bagi Allah, dan anak itu akan menjadi rahmat bagi hamba-hamba Allah.
Malaikat Jibril kemudian meniup ke dalam kantong baju Maryam dan seketika itu pula Maryam hamil. Pendapat yang benar adalah bahwa Maryam hamil selama 9 bulan. Nah, jadi pendapat yang benar Maryam hamil 9 bulan. Nanti Rumeso catat itu di komputer ya. Terus. Saat berita Maryam Laptop. menyebar luas, tiada satu orang pun yang masuk menemui keluarga Zakaria karena kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan. Sebagian orang zindik menuduhnya berzina dengan Yusuf An-Najjar yaitu sepupunya dari jalur ibu yang melakukan peribadahan bersamanya di masjid. Maria bersembunyi dengan menjauh diri menuju sebuah batang pohon kurma. Saat itu Maria berangan-angan dan mengharapkan kematian. Terus? Demikian karena ia tahu bahwa orang-orang menuduhnya dan tidak mempercayainya. Mereka bahkan akan mendustakannya saat ia datang kepada mereka dengan seorang anak di buayannya. Jibril menenangkannya agar tidak cemas dan khawatir. Rohmu telah menjadikan sebuah sungai yang darinya kau akan minum. Jadi nanti ada sungai untuk Maryam. Engkau akan minum terus? Kau akan minum dan kurma yang apabila kamu pindahkan pohonnya maka kurma-kurma itu akan berjatuhan untukmu. Janganlah kamu mempedulikan suatu apapun, dan apabila kamu melihat seorang berpuasalah dari berbicara atau diamlah 1000 bahasa, dan janganlah kamu mengucapkan satu patah kata pun. Maksudnya jangan berbicara dengan manusia lain karena obrolan dengan mereka tidak akan memberikan manfaat padamu. Terus masih lanjut. Itu baru sama dengan cerita kemarin, itu belum lanjut itu. Lanjut lagi. Ketika Maryam telah melahirkan, ia membawa anaknya kepada kaumnya. Saat mereka menyaksikan Maryam membawa seorang anak, mereka mengingkari apa yang mereka saksikan sembari berkata, ini adalah perbuatan mungkar yang mengerikan. Mereka kemudian menyerupakannya dengan seorang abid di antara para abid di zaman mereka yang bernama Harun. Seorang ternyata kalau di situ sebut Harun itu abid. Ada Harun ya. Ya ukhta Harun, karena Maryam itu disebut ukhta Harun. Ukhta itu saudaranya Harun. Maryam itu disebut saudaranya Harun karena ada ahli ibadah. Maryam itu disebut sebagai saudaranya Harun. Karena ada ahli ibadah, saat itu yang bernama Harun. Ya, yang bernama Harun. Terus lanjut. Mereka berkata, kamu bukan termasuk dari mereka dan perangai yang mereka miliki, dan menuduhnya telah melakukan perbuatan keji yang sangat dahsyat. Perbuatan keji di situ maksudnya zina. Mereka menuduh Zakaria telah menzinainya dan hendak membunuhnya. Zakaria kemudian melarikan diri. Mereka mengejarnya sementara sebuah pohon terbelah untuk Zakaria. Zakaria masuk dalam pohon itu. Mereka kemudian menggergajinya dalam pohon itu. Ketika mereka menuduhnya berzina dengan sepupunya dari jalur ibu, Yusuf An-Najjar, keadaan semakin sulit dan menyesakkan.
tiada lagi celah untuk berbicara dan bersembunyi. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Quran Surat Maryam ayat 29. Maksudnya bicara dan tanyakanlah padanya, karena sesungguhnya jawaban kalian ada padanya. Nah, jadi ketika Nabi Isa lahir, kan Maryam gak bisa bicara apa-apa. Mau bicara, orang-orang pada nuduh dia berzina. Suruh bicara dengan Nabi Isa langsung. Jadi suruh orang tanya sama dia saja langsung. Terus Mereka lantas berkata, bagaimana kamu mau menipu kami untuk meminta jawaban pada anak yang masih disusui? Saran darimu ini tidak lain adalah penghinaan dan olok-olok kepada kami. Ketika itulah Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, Isa ngomong padahal masih kecil. Isa katakan apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati ma dumtu hayya. Atau situ cuma apa? Isa amangan. Bisa, masih baik. Qala ini Abdullah, saya itu hamba Allah. Langsung dia jawab, Nabi Isa langsung jawab. Terus Quran Surat Maryam ayat 30. Ini adalah ucapan pertama yang dikeluarkan oleh Nabi Isa. nah, itu ucapan pertama yang diucapkan siapa? Nabi Isa. Terus Dari mulutnya. Setelah itu terbebaslah Maryam dari tuduhan keji yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang bodoh dan fitnah serta klaim keji yang ditujukan kepadanya. Karenanya dia atau Allah memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Allah tidak memberikan kenabian kepada orang yang mereka tuduhkan. Semoga Allah melaknat mereka. Isa bin Maryam kemudian berkata dan berbakti kepada ibuku. Quran Surat Maryam ayat 32. Maka tiada ayah bagi beliau, Maha Suci Allah, Zat yang Maha menciptakan dan Maha Agung. Isa dilahirkan di Bait Laham kemarin tak? Rumah daging atau Bethlehem. Terus dekat dengan Baitul Maqdis. Ketika Isa dilahirkan, Raja Persia mengutus para utusan untuk yang membawa emas, binatang, ternak, dan susu sebagai hadiah untuk Isa. Ketika mereka sampai di negeri Syam, Raja Syam bertanya, apakah gerangan yang membuat mereka datang? Mereka kemudian menceritakan perihal Isa. Isa menjadi terkenal sebab ia dapat berbicara saat masih balita dalam buayan. dia bisa berbicara padahal masih dalam buayan. Itu masih dalam gendongan tadi. Terus gendongan. Raja Syam kemudian mengutus mereka untuk mereka dengan pembawaan yang ada pada mereka dan orang yang dapat menggambarkan Isa untuk orang-orang Syam agar orang-orang Syam dapat membunuhnya saat utusan dari Persia beranjak pulang. Ketika utusan ini tiba dan sampai pada Maryam, mereka memberikan hadiah-hadiah yang mereka kemudian pulang. Mereka memberitahunya, sesungguhnya utusan dari negeri Syam datang untuk membunuh anakmu. Membunuh anaknya siapa? Maryam kemudian Isa. Terus Maryam kemudian mengembannya dan membawanya pergi ke negeri Mesir. Di sanalah Maryam menetap sampai Isa berumur 12 tahun. Nah, berarti pergi ke Mesir terus sampai Isa berumur 12 tahun. Terus banyak sekali karomah dan mukjizat yang nampak pada dirinya. Isa kemudian kembali ke Baitul Maqdis bersama dengan bunda dan di sanalah Injil diturunkan padanya. Isa mampu menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Terus Dan mampu pula menghidupkan orang yang sudah mati dengan izinnya Allah. Terus Bani Israel terus melanjutkan kekufurannya. Sebagian kelompok orang-orang solih berpihak dan mendekati Isa bin Maryam. Mereka menjadi penolong dan orang-orang setia yang mengikuti beliau. Isa kemudian memerintahkan para hawarinya Hawariyin itu murid-murid Nabi Isa. untuk berpuasa selama 3 hari.
Ketika mereka telah sempurna melaksanakannya, mereka meminta kepada Isa agar menurunkan hidangan dari langit untuk mereka, agar mereka dan menjadi Id, hari raya untuk mereka. Isa memperingatkan mereka dan nasihati serta khawatir mereka tidak mampu mensyukuri, namun mereka enggan menerima peringatan dan nasihat Isa, kemudian tetap meminta kepada Isa untuk menurunkan hidangan dari Rahman. Isa kemudian berdiri menuju tempat sholatnya, lantas merendahkan diri kepada Allah dan doa yang beliau panjatkan. Allah kemudian menurunkan hidangan dari langit sementara mereka menyaksikannya, dan itu masih dalam proses turun hingga benar-benar berada di sisi Nabi Isa. Saat 7 ikan, roti dan buah-buahan berada di atasnya. Bani Israel yang berjumlah lebih dari 1.000 orang memakannya. Diriwayatkan dari Nah itu sampai 1.000 orang bisa memakan itu. Terus. Nah sekarang catat dulu berarti. Capek? Ya, iya. Lapar? Hah? Masih kering. Sekarang yang kisahnya Nabi Isa itu catat dulu nama Nabi Isa lengkapnya itu. Tinggalnya Revi hapus dulu. Apa aku kan nonton? Dia hampir sama lahirnya dengan Yahya ya, Vi. Berarti barengan, Pak. Apa saiki awal tengah akhir? Sudah, Vi? Namanya Isa bin Maryam. Maryam bapaknya siapa? Imron. Bapaknya Imron siapa kemarin? Si Imron bapaknya. Kemarin catatanmu. Hah? Hah? Kenapa mati? Nah, sweet banget. Coba cari bapaknya Imron. Gak ada bapaknya Imron. Oh, semuanya di ini ya. Di website. Maryam binti Imron bin Masan. Kalau di sini tulis sih Masana bin Al-Azir. Pak Isa bin Al-Azir, Pak. Terus sampai Rohba'am bin Sulaiman. Jadi keturunan Sulaiman ya. Sampai bin Rohba'am bin Sulaiman. Bapaknya Sulaiman siapa? Bin Daud. Oke. Catat. Sudah, Vi? Sekarang itu papa HP-nya rusak sih ini. Kenapa? Nggak nyala seluruh datanya. Ah sudah nih. Sudah nyala. Kenapa sama datanya? Hah? Sama data. Iya kemarin tuh nggak nyala.
Oke, wes. Terus hidup. Hidupnya 1 tahun sebelum Masehi, sama dengan Yahya ya, berdekatan kayaknya lahirnya itu. 1 tahun sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Berarti 33 tahun umur Nabi Isa. Terus bisatil takribiyah, diangkat jadi nabi tahun 29 Masehi. Berarti aku jadi nabi selama 3 tahun. Jadi nabi selama 3 tahun terus dibunuh lagi. Kayak Yahya kisahnya ya. Iya kan mau dibunuh. Yahya juga kan sebenarnya dibunuh. Coba lihat Bani Israel itu. Kaumnya itu Bani Israel. Terus tempat diutus. Palestina. Iya, pintar. Palestina. Palestina berarti oke ya Pak? Iya, banyak nabi di situ. Saiki malah Terus penyebutan dalam Al-Quran 25 kali. Penyebutan dalam Al-Quran 25 kali. Sekarang mukjizatnya. Mukjizat Nabi Isa. Iya, ujian. Kita ulang dulu dari awal baru ujian. Mukjizat Nabi Isa. Lahir tanpa bapak, itu sudah kan? Lahir tanpa ayah. Maryam berarti tidak punya suami. Maryam ibunya tidak punya suami. Dua, bisa berbicara. Saat masih dalam buayan. Dan dia bisa berbicara saat masih dalam buayan. 3, diturunkan kitab Injil. Diturunkan kitab Injil. Sebagai hidayah untuk Bani Israel. Sebagai hidayah untuk Bani Israel. menghidupkan orang yang mati. Bisa menciptakan juga dari tanah, burung dari tanah. Dengan izin Allah ya. Menciptakan burung dari tanah. Dengan izin Allah. Menciptakan apa? Burung dari tanah. Menciptakan burung Dari tanah. dari tanah.
menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Apa? Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Terus ada lagi satu lagi. Menyembuhkan orang yang buta kan? Iya tak? Membuat orang yang buta bisa melihat. Abros. Ya, pokoknya bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Dah. Cukup. Sekarang tulisan Arab 2 huruf. Apa? Sudah. Sudah. Sekarang nulis lagi, ayo nyambung. Roevi hapus lagi, terakhir. Kemarin jim ha kho ya, sekarang jim ha kho berarti. Oh, jim ha kho sudah, sekarang ain ghain. Ain ghain. Ingat ya, jim ha kho itu satu kelompok dengan ain ghain. Ha kho. Garis. Ain ghain ya. Ain dulu. Yang di rumah bisa ikuti ya. Ain awal, tengah, akhir. Ain. Garisnya saya hapus saja ya. Ain. Iya. Terus ghain. Ghain tengah. Cuma beda titik aja. Kalau sudah kita latihan. Tak cek dulu. Ayo sudah betul. Sini. Sudah? Coba kita gabung dengan yang huruf-huruf sebelumnya ya. Jim, lam, sa. Enggak apa, enggak apa. Biar dia masuk YouTube. Namanya Rafif ini. Rafif, enggak boleh dimakan. Jim, lam, sa. Ayo. Coba. Rafif Kids.
Jim. Itu ya. Jalasa, duduk. Coba. Sini tak ajarin. Ini di atas ainnya itu gandul. Terus gini. Sudah betul. Nah, ini cuma gini loh. Ini gini. Terus ini gini. Itu toh. Terus goin tinggal dikasih titik. Ya. Oke. Betul. Satu lagi, ini jalasa ya. Terus khoroja. Sudah? Gabungkan jim. Khoroja. Gabung. Kalau tengah gitu. Ja itu bisa dengan ro. Khoroja. Khoroja. Janya terlalu jauh itu. Dekatin lagi. Nanti dikira hurufnya pisah, Ais. Dikira hurufnya pisah itu. Kurang 3 orang apa? Papa. Ya gitu, khoroja. Coba Vi, iya betul. Kok ya? Sudah. Latihan dulu ya. Baik, demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nama saya Rofib.